Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Project Service. Dan di depan saya hari ini saya memegang ponsel. Tapi ya tidak baru ya. Ini adalah iPhone ya, iPhone. Dan ini yang akan kita informasikan untuk hari ini adalah ini masalah pembaruan di iOS ya, masalah pembaruan di iOS 14. Karena update iOS 14 ini sebenarnya sudah agak lama ya, sekitar sepekan atau seminggu yang lalu update. Dan sejumlah orang ini sebenarnya masih mengeluhkan masalah kehadiran iOS 14 ini. Kenapa? Karena update iOS 14 ini sebenarnya masih ada sedikit masalah, yaitu perubahan di suhu HP ya. Jadi bagi teman-teman mungkin agak sabar sedikit yang mempunyai perangkat iPhone dengan update iOS 14-nya. Karena di iOS 14 ini sebenarnya untuk HP Anda, untuk apanya ya, suhunya ini sedikit memanas ya, atau dilaporkan sebenarnya di iOS 14 ini satu, baterai sedikit lebih boros. Dan ada lagi yang mengalami baterai yang tiba-tiba panas, atau mungkin HP-nya sedikit panas. Jadi itu hal wajar ya, karena ini baru seminggu dan nanti akan normal kembali ya. Karena dari pengalaman sih, setelah melakukan major update alias update sistem operasi besar seperti 13 ke iOS misalnya, pengguna baterai memang akan terasa sedikit lebih boros, bahkan HP-nya akan cenderung panas. Karena proses ini perangkat iPhone menjadi sedikit tidak wajar ya dari biasanya, jadi itu tidak perlu ditakutkan. Karena nanti akan ada pembaruan iOS yang versi selanjutnya ya, atau titiknya 14 titik sekian ya. Ini karena sistem operasi terbaru masih perlu menjalankan beragam indexing file ya di belakang layar dan sejumlah proses yang tidak terlihat oleh pengguna, yaitu sangat-sangat biasa sekali. Dan untuk itu sebenarnya ada fitur-fitur yang kemungkinan masih belum optimal, seperti M-Banking yang kemungkinan masih keluar-keluar ya saat digunakan. Dan fitur backtap terlalu sensitif. Mungkin backtap ini untuk mengetuk bodi belakang iPhone dan memanggil beberapa pengaturan yang sudah kamu tetapkan. Jadi ada beberapa orang yang mengatakan kalau fitur ini adalah sedikit ini ya, lebih sensitif. Dan sebenarnya sensitif itu bagus kalau di LCD, tapi kalau ini ada pembaruan tentunya dengan mengetuk beberapa kali di bagian belakangnya ini akan memanggil beberapa fitur ya. Dan itu bisa berjalan tapi sedikit sensitif. Jadi Anda dengan meletakkan ponsel Anda di meja aja itu sebenarnya sudah memanggil beberapa aplikasi ya. Contohnya jika kamu mengatur mode backtap untuk melakukan screenshot ketika akan meletakkan iPhone di meja dan mengalami benturan sedikit saja, secara tidak sengaja gambar screenshot akan diambil. Itu contohnya aja. Jadi untuk solusi masalah ini adalah pastikan perangkat dalam mode layar terkunci sebelum diletakkan ke meja atau di dalam saku. Jadi kalau terlalu sensitif untuk screenshot, biasanya screenshot untuk di iOS 14 ini cuma mengetuk di belakang ini sudah langsung screenshot. Tapi ini terlalu sensitif, jadi dimasukkan ke kantong aja sudah screenshot sendiri. Dan juga ada sebagian ini yang merasakan kameranya kenapa? Kameranya blank. Ada sebagian yang kamera belakang tiba-tiba ngeblank atau nggak bisa. Itu atau kamera depannya yang tiba-tiba blur, itu yang masih terjadi di iOS 14. Jadi teman-teman ya agak sedikit inilah, maksudnya agak sabar sedikit untuk pembaruan selanjutnya ya. Dan juga ada lagi ini yang sudah konsultasi ke kita, ke Project Service. Kenapa ini untuk semua aplikasi mobile banking ada di sebagian perangkat di iPhone ini atau di iOS 14 ini yang tidak berfungsi ya. Jadi saya sarankan untuk sabar. Dan mungkin bagi teman-teman di perangkat iPhone 7 atau iPhone 7 Plus mungkin mengalami kendala
di kamera depan. Ini lebih sering ya. Jadi tenang, kamu tidak sendirian. Banyak pengguna iPhone 7 series yang mengalami hal serupa. Jadi untuk akses icon flashlight di lock screen beberapa kali hingga kamera dapat digunakan kembali. Jadi hapus atau juga bisa dengan caranya bisa juga menghapus action NFC ya, tag reader di bagian control center lewat bagian setting, control center dan update iOS 14. Dan bagi pengguna yang mengalami masalah kamera blank dan berhasil mengatasinya dengan tip yang pertama, namun tidak lama kemudian problem itu akan muncul lagi. Jadi setelah diatur atau direset akan kembali normal, tapi itu akan muncul lagi ya. Dan juga masalah akses foto di iOS 14 ini khususnya adalah akses foto dari pihak ketiga ya. Contohnya aja dari Google Foto itu kadang-kadang lambat. Dan juga ada keluhan lain adalah ketika akses foto ini sudah, dan juga untuk aplikasi Instagram, Facebook atau Twitter untuk pengguna iOS 14 ini mengalami masalah juga dalam membuka dokumen foto atau video yang pernah tersimpan lewat aplikasi pihak ketiga. Jadi masalah ini sepertinya berhubungan dengan fitur privasi di iOS 14. Jadi kemungkinan ada pengaturan yang salah dari setiap aplikasi yang kamu gunakan atau error membuat semua aplikasi foto itu tidak bisa diakses. Dan juga aplikasi M-Banking memang itu tadi sudah saya jelaskan ya, semua aplikasi M-Banking sebagian masih belum bisa digunakan. Jadi sabar untuk para pengguna iOS 14 ini karena di situs Apple-nya sendiri akan diluncurkan lagi untuk versi 14, kalau mungkin sekarang 14.01 atau mungkin akan diluncurkan lagi perbaikannya 14.02 kemungkinan besar, dan dalam waktu dekat ya, mungkin ya minggu-minggu inilah. Dan semoga aja informasi yang saya berikan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan Anda tentang iOS 14 yang baru-baru ini diluncurkan oleh Apple. Jadi sabar bagi yang masih belum mendapatkan update iOS 14, jangan diupdate dulu ya. Jangan diupdate dulu, menunggu sampai benar-benar normal atau versi betanya sudah hilang atau versi resminya. Itu nanti mudah-mudahan semuanya akan lancar. Jadi masalah-masalah itu sekali lagi jangan dibawa ke tukang servis dulu. Masalah itu adalah masalah yang biasa di iOS 14 yang terbaru. Dan juga sebelum-sebelumnya juga pasti ada masalah seperti itu, tapi semuanya bisa diatasi oleh pihak Apple karena Apple bukan perusahaan yang mungkin baru kemarin ya. Mereka tentunya juga akan melakukan perbaikan-perbaikan. Mungkin itu aja sedikit informasi bagi teman-teman. Sekali lagi, jangan update iOS 14 dulu karena ini masih banyak masalah. Sabar dulu, nunggu sampai benar-benar rilis resmi. Oke, sekian saja info dari Project Service. Semoga bermanfaat dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda. Terima kasih.